Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rozak dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C dengan nomor induk mahasiswa 1872150140. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kebijakan pemerintah guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Publik. Baik, langsung saja. Pengurangan kewajiban pajak bagi golongan bawah. Pemerintah menetapkan penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah 54 juta satu tahun atau 4,5 juta per bulan. Namun, angka ini tidak mentok, masih bisa bertambah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Penghasilan tidak kena pajak orang pribadi masih 54 juta satu tahun, sama dengan besaran penghasilan tidak kena pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Orang pribadi dengan penghasilan bersih tidak sampai 4,5 juta per bulan pun masih kategori wajib pajak non efektif yang tak wajib melapor SPT pajak, dan juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 dan 3. Pasal 7 Ayat 1, 2, dan 3 mengatur objek pajak penghasilan, dikecualikan objek pajak dan penghasilan tidak kena pajak. Bantuan kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat 1, 3, 4, dan 7. Ayat 1 yang berbunyi, jaminan kesehatan adalah jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat, pemeliharaan kesehatan, dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar oleh pemerintah. Ayat ketiga yang berbunyi, bantuan iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut bantuan iuran adalah iuran program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah. Ayat 4, penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut PBI jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. Ayat 7, Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Bantuan makanan dengan kupon dan bantuan nutrisi balita. Bantuan sosial pangan adalah bantuan sosial terkait pangan yang terdiri dari bansos rasta dan bantuan pangan non tunai. Bantuan sosial melalui beras sejahtera adalah bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada KPM sejumlah 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga atau biaya tebus. Tujuan program bantuan pangan secara non tunai ini selain meningkatkan ketepatan kelompok sasaran juga untuk memberikan gizi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat serta memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran. Sebagai salah satu program bantuan pemerintah, Rastra diamanatkan agar dapat disalurkan secara non tunai dengan bertransformasi dari bantuan pola subsidi menjadi bantuan sosial pangan. Secara spesifik, Presiden Republik Indonesia pada rapat kabinet terbatas tentang program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tanggal 16 Maret 2016 memberikan arahan bahwa mulai tahun anggaran 2017 penyelenggaraan manfaat Raskin agar dilakukan melalui kupon elektronik atau e-voucher sehingga dapat tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan
keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah, hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pembagian bantuan atau Bansos PLT Balita 2022 untuk anak usia dini 6 tahun adalah program pemerintah bersama Kemensos yang hingga kini masih dilakukan dengan memberikan dana sebesar 3 juta dalam 1 tahun dengan cara daftar DTKS online. Bansos BLT Balita ini dibagikan untuk anak usia mulai dari 6 tahun untuk menjamin kebutuhan gizi dan mencegah penyakit stunting pada balita. Bantuan perumahan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mulai menjalankan bantuan perumahan swadaya sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap di tahun depan. KM Arsyad, Direktur Rumah Swadaya Kementerian PUPR, mengatakan bahwa bantuan perumahan swadaya sejahtera khusus ditunjukkan untuk rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Nantinya, Dinas Sosial setempat akan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada penerimaan bantuan pada tahapan prakegiatan selama proses pelaksanaan. Secara pasca penyelenggaraan kegiatan, adapun kriteria penerimaan bantuan perumahan swadaya sejahtera yakni warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga serta memiliki atau menguasai tanah dan bukti kepemilikan atau penguasaan yang sudah jelas dan sah. Bukti kepemilikan itu dapat berupa lahan berada di lahan milik sendiri dengan sertifikat dan dibuktikan surat sah lainnya. Peningkatan kapital human. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan 5 hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan kualitas human capital dengan sumber daya terbatas, namun semua itu penuh tantangan. Lanjut Menteri Keuangan, antara lain bagaimana meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas guru di kota yang tidak setara dengan di desa, mempersiapkan jenis pendidikan vokasi yang dibutuhkan oleh industri di masa depan, dan keadaan Indonesia di mana hampir semua sekolah negeri gratis tetapi kualitasnya tidak sama dengan sekolah swasta. Menteri Keuangan juga menambahkan bahwa human capital adalah landasan untuk kesejahteraan dan kunci penggerak e-commerce world. Indonesia berkomitmen dengan meningkatkan kualitas human capital yang meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kesetaraan gender. Dalam beberapa kebijakan strategis antara lain bidang pendidikan, pemerintah percaya bahwa masyarakat teredukasi akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Edukasi akan membuat mereka dapat meningkatkan potensi pendapatan dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan kalangan menengah. Karena itu pemerintah juga telah mengalokasikan 20% dari dana APBN 2018 di bidang pendidikan, yaitu sebesar 444 triliun. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada tutur yang kurang teratur atau kata yang kurang tertata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.